Ya, balik lagi di channel gua. Ini ada macet. Sepertinya ada mobil parkir. Jadi menghambat. Guys, udah banyak yang jual takjil. Ini sekarang di jam 3 sore lewat. Ini sepertinya jam pulang kerja kantor. Biasanya kalau di hari bulan puasa ini pulangnya jam 3. Oke guys, ini mic-nya tadi kan sebelumnya gua taruh di kerah baju. Nah sekarang ini mic-nya gua taruh di tali helm. Tadi di kerah baju jauh banget suaranya guys. Suaranya jauh banget. Jadi ya kita ngetes dulu ya. Kita coba-coba dulu mana settingannya yang bagus, biarpun mungkin di channel-channel YouTube yang lain sudah banyak settingan-settingan, cara-cara setting. Ini kita lewat lampu merah harmoni. Mudah-mudahan kondisinya lancar. Nanti kita lewat jalan Salemba lagi, jalan Salemba Matraman. Ini kita ngelewatin jalan berangkat. Wah macet guys, sudah diduga macet ternyata. Salemba ini memang selalu macet. Kita ambil kanan aja karena kanan biasanya agak lancar. Kita nggak usah lewat jalur busway guys, kita lewat jalan biasa aja.
guys, kayak gini nih kalau lewat Salemba. Harus bersabar karena setiap sore pasti di sini macet. Tapi enaknya kalau lewat Salemba ini motor masih bisa selap-selip karena jalannya lebar, jadinya bisa selap-selip. Tiga lajur, bahkan bahkan bisa berubah jadi 4 lajur. Nah ini juga masih macet ke depannya. Ini macetnya sampai lampu merah Salemba ya guys. Macetnya lumayan panjang. Tapi lihat kan enakan sini guys, tetap motor paling enak, bisa selap-selip, bisa lewat jalan. Tapi bagi pengguna jalan pengendara mobil ya harap bersabar aja karena harus mengikuti antrian. Gimana guys kondisi di sini? Luar biasa macetnya. Salemba inilah Salemba. Kalau di sini macetnya lumayan. Ini guys, kita di itu aja udah. Hati-hati tapi guys, hati-hati. Ini memang cukup padat nih, kayaknya semuanya berusaha pulang ke rumah di jam yang sama, jadinya cukup panjang. Nanti kita lihat lagi guys pulangnya lewat sini
macetnya apakah sepanjang ini atau tidak, karena kan ini di hari pertama puasa, pasti orang pengen pulang cepatnya. Kita lewat kiri, cuman tapi kita jangan lewat kiri guys kalau di sini, karena banyak orang, banyak kendaraan ngetem. Kita harus ke lajur kanan, pindah ke lajur kanan. Karena lajur kanan itu aman. Ngetem terus motor mobil belok. Guys ya, ini memang jalur khusus Transjakarta, tapi polisi mengizinkan kita lewat sini karena memang jalan yang sebelah kiri ini macet guys. Pas jembatan ini banyak yang ngetem, tuh lihat aja guys. Tuh kadang tuh macetnya itu panjang ke belakang sampai lampu merah, bahkan sebelum lampu merah itu sudah macet karena macet tadi di sana tuh guys. Jadi ini digunakan kendaraan untuk pengalihan. Jadi sekali lagi guys ya, ada beberapa rute jalur Transjakarta atau jalur busway diperbolehkan lewat. Tapi tidak semua ya guys, dan juga tidak dibenarkan juga kecuali ada rekayasa. Ini juga guys, ini jalan dibuat jalur alternatif karena di jalan yang sebelumnya itu sebelah kiri kita itu penyempitan, jadi ini dibuat laju perpisahan tapi dengan arah yang sama. Nanti ketemunya di sini guys. Tapi hati-hati, ini lintasan Transjakarta, hati-hati dari arah sebelah kiri. Nah ini juga di sini terkenal macet juga nih guys,
lampu merah Matraman depan sana itu macetnya panjang sampai sini. Nah, lihatnya udah macet kan guys, udah macet. Nanti semakin sore bahkan semakin malam macetnya sampai lampu merah yang di belakang kita guys. Ini aja sudah sampai sini macetnya. Ini cukup lumayan juga panjang. Kalau di sini ini agak sulit, kalau sudah sampai di ujung sana depan sana agak sulit buat ngalipnya. Oh ya guys, ini gua pakai DJI Mic ini ya, dan ini gua tempel di tadi di tali di tali helm ya. Gue tempel di sana karena kan enaknya ada magnetnya. Nah, di tali helmnya kan di ujungnya itu ada besi juga, jadi gue tempelin di sana. Nanti kita lihat lagi hasilnya gimana guys. Pokoknya nanti gue coba cari beberapa inilah beberapa cara pemasangan mic mini. Tadi yang pertama gue taruh di kerah baju, yang memang tadi gue cek hasilnya nanti para riders atau teman-teman semua bisa melihat suaranya ya. Sebenarnya ini hanya ujian aja, setidaknya dari beberapa pemasangan DJI mic ininya. Jadi biar teman-teman juga mengetahui, oh dipasang di kerah, oh dipasang di mana, dipasang di tali helm, hasilnya seperti ini. Jadi biar teman-teman juga mengetahuinya dari hasil pengujian. Kita di jembatan Kelor dulu, ingat banget guys, waktu takbiran dulu temen gue ada yang meninggal tuh di jembatan Kelor. Karena dulu kan, sekarang kan sudah ada pelarangan ya untuk sudah ada pelarangan untuk kegiatan masyarakat. Masalah waktu takbiran dulu tuh pecah kepala teman gue guys. Jadi naik truk, nah truknya itu juga besar kan, truknya besar, dan kepala truknya aja juga udah tipis banget guys sama jembatannya itu kepala truknya. Nah jadi teman gue itu duduknya entah duduk di kepala truk atau duduk di baknya itu ada panggung atau apa guys untuk mukul beduk. Gue lupa lah kejadiannya, cuma udah lama banget. Nah sopirnya juga enggak, ya namanya sopirnya kan juga pandangan di belakang kan juga terbatas ya. Jadi dipikir sopirnya aman-aman aja. Nah kecepatannya juga lumayan sopir truknya. Ya kejadian lah ya, tapi akhirnya tidak sampai ke jalur hukum karena memang di situ tidak ada unsur kesengajaan. Nah, balik lagi guys, DJI Mic Mini ini mungkin
mic yang ya memang inilah ya, memang ekosistemnya DJI ya, memang dia khusus buat DJI Action, DJI Pocket, dan mungkin di beberapa device DJI mungkin bisa connect dengan DJI Mic Mini. Tapi memang fungsi dari DJI Mic Mini ini memang lumayan berguna mungkin buat semua orang yang melakukan fotovlog atau dengan kegiatan vlog lainnya. Ini mudah-mudahan aja hasilnya suaranya bagus nih. Ya, sebenarnya nanti gue coba pikirin lagi setelah apa namanya, setelah dikerah baju, terus ditali, di strap helm, dan mungkin selanjutnya nanti coba gue pikirin lagi gue taruh di mana di GMX ini. Tapi semuanya kan tergantung nanti penilaian teman-teman semuanya. Wah, ini lancar nih guys, biasanya macet ini mungkin yang baru pertama angkat sini mungkin kelihatannya di sini rame ya, cuman tapi ini kalau gue yang setiap hari lewat sini ini mah lancar, ini lancar sekali. Karena di hari-hari sebelumnya macet panjang ya, sampai ke belakang, panjang macetnya. Ini kita di Jalan Otista ya guys. Kalau lewat sini lumayan agak bersabar karena sih lampu merahnya Otista ini banyak kayak lampu merah, makanya perlu apa ya, kita lewat sini guys. Ini truk mau kemana itu? Jalur batunya dijagain polisi kan. Nah ini kalau lewat sini hati-hati guys, karena JPO nya belum jadi orang ini nyebrangnya masih di jalan, di zebra cross ini. Ini hati-hati aja guys, pelan-pelan aja di sini karena banyak orang nyebrang. Balik lagi ke gear yang gue pakai guys ya. Ini DJI Osmo Action 5 Pro ini kalau gue bilang udah cukup, wah sangat bagus lah guys. Cuman tapi memang kualitas dari DJI memang masih kalah sama GoPro ya. Kalau hasil videonya memang GoPro bagus, karena gue belum ya, gue sih punya kantor, gue udah nyobain
Itu memang hasilnya bagus. GoPro 12 kalau nggak salah, 12 atau 13 ya yang punya kantor gua. Nah, itu juga udah bagus hasilnya, bagus sekali. Tapi GoPro harganya cukup lumayan mahal. Tapi dengan fitur-fitur DJI juga sudah cukup lah. DJI juga bagus. Ya, selama ini gue juga memakai produk DJI banyak. Dulu waktu DJI pertama ini gue juga punya. DJI yang pertama masih ada sampai sekarang, masih awet. Itu gue lupa DJI pertama tahun berapa itu ya. Kita ada di Cawang, Panci, di depannya Panci, karena dulu banyak rumah Panci itu masih ada di Panci ya guys. Ini kalau Cawang Panci di sini guys, tuh banyak masih ada yang jual Panci. Terkenal dulu guys, tuh Panci banyak guys. Sebenarnya kan Panci aja sih banyak, Open, Wajan. Cuma karena dulu mungkin yang paling banyak dijualnya Panci, jadi penyebutan daerah Cawang Panci itu sampai sekarang ya masih di sini juga hati-hati jalannya guys. Di sini jalannya ini Dewi Sartika. Di sini jalannya banyak banyak puteran. Jadi harus hati-hati. Ini tadi pagi kita nggak lewat sini guys, karena kita lewat Uki. Sini tadi pagi macet di sana, di lampu merah yang menuju Kalibata, macet. Ini juga biasanya macet nih guys, cuman tapi mungkin baru jam 4 kali ya, entah jam 4 atau jam 4 lewat. Ini biasanya juga macet ini guys. Tapi hari ini lancar. Mungkin karena masih di jam 4 kali ya, 4 ya kali ya kurang lebih. Tapi guys, gue nggak bisa ngeliat jam gue baterainya habis. Macetnya mulai dari sini. Biasanya macetnya sampai ke belakang. Sudah sama guys, macet di sini. Sudah sehari-harinya atau sudah biasa di sini macet. Sama seperti tadi di Salemba. Kadang kalau kita pikir lagi macet gini, masa terus-terusan sih ya terjadi terus. Memang tidak ada penanganan dari pemerintah.
tidak ada solusi, setiap hari macet terus. Sini macetnya nih, lampu merah. Lancar depannya kan guys. Lampu merah sana itu agak semrawut pengaturannya. Ya salah satu juga pengendara jalannya juga nggak tertib. Oke, tadi baik lagi guys. Pastikan sudah ada pemetaan titik-titik macet di mana saja setiap hari. Cuman tadi gue bilang kenapa tidak ada penanganannya. Padahal sudah jelas itu macetnya di situ, penyebabnya juga sudah jelas. Nah, tapi sampai saat ini kenapa tidak ada penanganan atau solusinya? Ya, kalau kita pikir lagi memang kendaraan di Indonesia itu memang sudah cukup banyak kendaraan. Mungkin gue di lampu merah nggak ngomong guys ya, karena takut mengganggu orang sebelah. Ya kita kan nggak tahu orang ada yang merasa nyaman atau enggak, ya cuman kita jaga-jaga aja. Nah ini guys, ini kita lewat balik lagi lewat Kramat Jati. Agak macet sih, ada putaran. Ini juga sini macet guys, dari sini macet nih guys, dari belakang tadi sampai Kramat Jati. Nah sore ini kalau gue bilang lagi sangat lancar ini, lancar sekali. Motor-motor yang depan ini motor-motor ini kalau depan ya sebelah kiri kalau dia pelan di lajur kiri.
jualan nih guys. Itu sudah ada yang kepasang di tendanya tuh. Tapi kan seharusnya jam 6 kalau nggak salah, tapi udah jualan tuh guys, lihat guys. Ini Keramat Jati kayak gini guys kalau sore. Tapi setahu gua kalau nggak salah mulainya jam 6 deh jualannya. Ya, karena puasa kali nggak jualan, tapi yang lain juga nggak ada, hanya baru di ujung sana aja jualan. Oke, kita jalan lagi. Nah, macetnya di sini nih guys. Biasanya nih di sini macetnya nih. Di bukan median sebelah kanan ini nih, di bundaran sini nih. Macetnya tuh di sini. Cuman hari ini lengang sekali, lancar sekali. Sebenarnya macetnya nih tadi Keramat Jati, nanti sama di Induk kalau lewat sini guys. Kalau dari Bogor itu macetnya di Keramat Jati sama di Pasar Induk. Nah itu macetnya. Kalau di Jalan Raya Bogor sini jalannya ya lumayan bagus lah, tidak ada berlubang. Intinya tidak berlubang ya. Aman guys kalau misalnya jalan malam juga. Tapi nggak tahu ya kalau sudah deket-deket Cibinong sana, karena sebelumnya aku pernah naik motor ada juga yang berlubang tuh. Nah ini lumayan lancar jalannya. Ini juga lumayan nih, macet juga sih ini. Tadi pagi kita lewat yang mau ke arah Kampung Makassar. Lancar guys. Ini hari pertama ya. Di jam 4 lewat lah, kurang lebih jam 4 lewat yang pasti. Atau mungkin hampir jam 5 kali ya. Ya nggak tahu lah. Ya yang pasti di kisaran jam 4 sampai jam 5 lah. Ini kondisinya kalau gue bilang lancar. Nggak tahu nanti depan ya di Pasar Induk. Karena Pasar Induk mulai macetnya dari lampu merah itu sudah mulai macet. Kalau di sini memang kecepatannya lambat karena di sini ada putaran, itu kan juga ada lampu merah. Ini kita sudah mendekati lampu merah Kita lihat kelihatan guys nanti untuk macet tengahnya ini. Nah tuh guys macet kan, di sini udah kelihatan. Grand Max gue bingung soalnya saya kiri sekarang mau belok deh.
bisa lurus. Oh, rambutan. Kamu suka rambutan nggak sekarang? Ya, kalau udah lewat mau menjelang pasar itu udah banyak yang jual buah. Surganya buah. Jadi ini guys, setiap hari nih lewat induk ini. Yang depan agak takut nih. Padahal kalau dilihat kanan kiri cukup luas. Tapi kalau gue perhatiin tadi sih yang hampir sudah agak tua sih. Memang kalau umur kita tuh sudah semakin nambah, semakin tua, memang berkendara tuh pasti hati-hati. Rasa takutnya itu tinggi, adrenalinnya itu. Nah, ini sini juga salah satu macetnya nih guys, puteran. Ini salah satu biang macet, puteran. Sama ini sebelah kiri nih guys, kan banyak toko buah, terus juga kadang ada mobil yang parkir yang beli. Jadi banyak mobil pribadi banyak yang parkir karena mau lagi beli buah. Nah, kayak depan ini katanya nih guys, ini dia tuh cuma beli buah deh, jadinya ya kendaraan jadi pelan karena jalannya dipakai buat parkir mobil. Tuh guys, banyak guys yang jual buah. Wah, seger banget, enak banget guys makan apa buahnya tuh. Ini kayak gini nih, enak banget ya naruh buahnya di jalan. Ya orang kayak itu ya nggak tahu lah ya. Kata orang itu bisa dibilang egois. Ini jangan kaget guys, banyak motor yang pakai helm. Karena ini pasar induk nih, salah satu sumber macet juga. Udah lama nih guys nggak masuk pasar itu. Ada yang bilang sih sudah modern pasar itu di dalamnya. Ini udah lama, udah berapa tahun, puluhan tahun kali nggak masuk pasar induk.
Kalau mau beli buah orang-orang sudah bisa di pinggir jalan loh, jadi nggak perlu ke dalam. Cuman kalau beli ke dalam kan mungkin grosiran ya, partai besar kali ya kalau di pasar itu. Mungkin kalau mau beli yang beli yang sedikit, hanya beli berapa kilo, ya mungkin di pinggir jalan ini banyak. Oh, banyak juga nangka. Ini buah apa lagi tuh? Buah labu kan itu. Buat bikin apa ya? Buah kali ya. Buat kolak. Buah naga. Di sini enak guys. Kalau kalian mau beli buah, lewat sini. Aduh, surganya buah. Ini juga kalau bisa lancar sih guys, ini gue bilang lancar ini hari ini, sore ini lancar sekali. Juga sama, kadang gue nggak paham ya pemikiran pengguna jalan, entah motor mau mobil, kenapa dia jalannya pelan tapi di lajurnya cepat. Ini gua, kalau tolong guys tulis di kolom komentar, pasti kalian semua sering lihat lah, dia kecepatannya rendah tapi sebelah kanan, entah mobil entah motor, orang nggak habis pikir pemikiran orang itu gimana. Ya namanya kita berkendara ya, seharusnya itu saling pengertian ya, saling inilah sadar lah apa yang kita lakukan. Selama berkendara kita tahu resiko atau akibatnya kan. Kalau kendaraan lambat di jalan cepat kan kasihan orang yang punya kecepatan, dia harus salip kanan kiri, nah itu kan resiko kecelakaan. Dia seharusnya bisa menempuh lurus, tapi dia harus belok kanan kiri buat nyalip segala macam. Nah itulah, gue ngerti apakah dia nggak mikir ke arah sana gitu, membahayakan orang lain. Tadi ada yang mau berantem ya, saya yakin. Udah tahu merah tapi masih aja menerobos. Ntar kalau kecelakaan kasihan yang orang nggak bersalah, padahal karena kesalahan yang nggak perlu dilakukan. Oke, udah dulu ya guys, mungkin sampai di sini dulu motovlog kita hari ini. Semoga dapat menghibur kalian semua, atau mungkin bisa mendapatkan informasi dari perjalanan kita sore ini di lebaran di puasa pertama hari ini. Oke guys,
Kalau memang suka, tolong di subscribe dan di like dan klik tombol loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih guys, bye.